yang mengasihiku. Kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa dan Raja kami. Mengasihimu Tuhan, melayanimu dengan sungguh-sungguh. Biarlah kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa di surga, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi Tuhan. Engkau yang melayakan kami Tuhan untuk masuk di dalam kerajaan-Mu yang kekal, kerajaan-Mu yang mulia, kerajaan-Mu yang abadi. Terima kasih Bapa di surga, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Kami percaya Bapa di surga, Engkaulah segalanya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom sahabat-sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami di Gracia Hope Compassion Channel. Gracia, anugerah, hope, pengharapan, compassion, belas kasihan Tuhan ada bagi kita semua. Terima kasih buat dukungan Bapak Ibu Saudara semuanya untuk channel ini, sehingga channel ini sampai hari ini masih bisa eksis karena berkat dari dukungan, doa dari ibu-ibu semua, Bapak Ibu semua, wanita-wanita dan pria-pria yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu teman saya yang ada di Italia, yang orang Manado yang ada di Italia, tapi dia menjadi berkat di sana, ada bisnisnya, travel, dia setiap hari kami kirimi link ini dan sangat mensupport pelayanan dari Gracia Hope Compassion Channel. Kami percaya lewat link Gracia Hope Compassion Channel ini menjadi blessing dimanapun berada. Mungkin kalau masih ada kekurangan, saudara boleh bisa mengkoreksi dan memberikan saran-saran serta kritik dengan nomor telepon yang ada di depan saudara, atau kalau ada pokok-pokok doa yang saudara ingin kami doakan secara pribadi. Ada komunitas juga di WhatsApp yang kami selalu kirimi link setiap hari, dan komunitas ini kita sering berbagi, dan ada link doa Zoom setiap pagi yang kami sharingkan juga. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, dan saya juga mau berterima kasih, kemarin saya sharing permohonan dukungan doa untuk saya yang juga kemarin mengikuti ujian tesis. Saya mengambil teologi ya saudara untuk strata 2, dan puji Tuhan bisa berlangsung dengan segala baik. Kesaksian dari apa yang saya alami bahwa Tuhan menolong tepat pada waktunya. 1 hari sebelum persiapan untuk ujian tesis saudara, tiba-tiba aplikasi yang biasa saya pakai, baik itu Microsoft Word, Microsoft Office, itu Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, itu semua ternyata terkendala dan tidak bisa diakses. Lalu ketika saya mau coba untuk membagikan share via Zoom, itu nggak bisa juga. Dan kemudian, 1 jam lagi saya akan segera ujian tesis, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan menolong tepat waktunya. Saya diberikan Tuhan hikmat, ayo tanyakan stafmu apakah bisa laptopnya dipinjam. Kemudian dengan sukacita dia memberikannya. Nggak semua orang, saudara, bisa kan memberikan perangkatnya untuk dipakai oleh kita. Perangkat saya yang cadangan yang satu itu ketinggalan di rumah saya yang ada di kota yang lain. Saudaraku yang diberkati, singkat cerita saya bisa mempersiapkan diri untuk kemudian materi-materi yang ada selama persiapan, dan Tuhan bekerja pada waktu persiapan itu. Saya sudah mempersiapkan PPT sebanyak 61 lembar. Tetapi dengan cara Tuhan yang luar biasa, ketika diuji oleh pengujinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada, saya menjawabnya dengan pertolongan daripada Tuhan. Dan kemudian tim penguji itu bisa mendapatkan jawaban dengan puas. Kemudian tidak lama ujian itu yang ada, kemudian saya diberikan nilai yang memuaskan. Terima kasih untuk semua dukungan doa saudara. Saya mau katakan, kalau kita melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, maka saudara, segala sesuatu yang kita pikir sulit, ada masalah, ada kendala, itu akan dibuat Tuhan menjadi gampang. Itu akan dibuat Tuhan menjadi mudah. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari lalu juga teman saya, Ibu Susana, anaknya, menantunya itu akan melahirkan. Dan dia dalam keadaan sakit, flu, batuk, dan lain sebagainya. Dan tidak ada orang yang boleh masuk untuk menjaga dia di rumah sakit. Hanya bisa 1 orang, hanya bisa suaminya. Dan kemudian teman saya ini, suami istri, terpaksa tidak boleh menginap di sana. Mereka cuma dari luar saja berdoa. Dan kami sepakat pada malam hari itu sebelum menantunya melahirkan, kami sepakat berdoa dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Dan besoknya
menantunya bisa melahirkan dengan selamat, puji Tuhan, dengan anak yang mereka beri nama Jesse. Itu bagian dari percaya mereka kepada Yesus. Itu sungguh luar biasa, saudara. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan menganggap rendah arti doa. Jangan menganggap rendah kuasa kerajaan sorga di dalam kehidupan kita. Ketika doa Bapa kami disampaikan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, ketika kita berdoa, kita sedang mengundang kedatangan jawaban Tuhan di dalam pribadi kita. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang melibatkan Tuhan di dalam hidupnya, maka kuasa kerajaan sorga itu akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Dan saudara, saya mau memulai pagi hari ini dengan berkata bahwa nilai dari sebuah kerajaan sorga, saudara tidak bisa ukur dengan uang. Karena yang namanya pertolongan, manusia yang ada di luar sana menghibah-hibah meminta pertolongan, dan pertolongan itu datang dengan tidak dengan tidak mudah, saudara. Tapi kalau kita berdoa dengan Tuhan, saya merasakan bahwa jawaban Tuhan memberikan kemudahan kita mendapatkan jalan keluar demi jalan keluar. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, undang Tuhan, maka kuasa kerajaan sorga itu akan nyata di dalam kehidupan. Jikalau saudara mencoba dengan kekuatanmu sendiri, saudara akan gagal. Nah, saudara, banyak orang yang tertindih dengan beban berat, menghabiskan waktu dengan menangisi persoalannya. Tetapi kalau saudara tidak melibatkan kuasa kerajaan dalam kehidupan saudara, maka semuanya akan sia-sia, saudara. Saudara akan berakhir dengan menggunakan kekuatan saudara sendiri. Nilai dari kerajaan sorga itu saya mau katakan tidak ternilai. Pagi hari ini, saudara, libatkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Mari kita merenungkan firman Tuhan, awali harimu dengan mengandalkan Tuhan. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di depan saudara kami menyajikan nomor telepon, itu saudara bisa hubungi lewat WhatsApp. Maka apapun menjadi pergumulan saudara, kami akan bantu di dalam doa, bahkan konseling, bahkan kami akan menyajikan link doa Zoom secara live setiap hari. Di sana ada komunitas, di sana juga ada sharing setiap pagi dengan hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat, yang luar biasa. Nah, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Matius 13 ayat 44 hingga ayat yang ke... Apa itu kerajaan sorga? Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat dan yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Sampai di sini saudara kita merenungkan firman Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa kerajaan sorga itu, ketika seseorang menemukan kerajaan sorga, menemukan kebenaran, seorang yang menemukan itu di ladang, dia melihat ini harta, dipendamkannya lagi. Dan karena sukacitanya, dia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Saudara, nilai dari kerajaan sorga. Dan saya mau katakan bahwa nilainya itu setara dengan seluruh kehidupanmu, seluruh milikmu. Nah, saudara, ada banyak orang ketika menemukan Tuhan, dia meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Elisa, ketika Nabi Elia datang kepada dia sedang membajak. Ketika Elisa mengikuti Elia, dia menyembeli lembunya, kemudian peralatan untuk seperti garda itu juga hook yang dia pakai untuk membimbing itu lembu untuk
mengelola sawah itu, saudara, dipotong-potongnya dijadikan kayu bakar untuk membakar lembu yang dia pakai, saudara. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa berharganya arti kerajaan sorga, karena itu senilai dengan nyawamu sendiri. Yesus sudah mati dalam kehidupan dia sebagai manusia untuk menebus kita, anak-anak manusia, untuk menjadi orang-orang yang diselamatkan. Saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, pengorbanan Tuhan setara dengan nilai dan nyawa manusia. Oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku, maka aku ini telah menggantikan bangsa-bangsa ganti engkau. Saudara, nilai dari sebuah keselamatan itu tidak ternilai. Hal kerajaan sorga itu dinilai dengan nyawa. Hal kerajaan sorga dinilai dengan nyawa Yesus yang sangat berharga. Ketika engkau menemukan keselamatan itu, saudara, apa yang kita lakukan? Mari kita cross check kehidupan kita. Waktu saya menemukan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan saya, perasaan kagum, hormat, menghargai Tuhan itu sangat luar biasa menguasai hati saya. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya meninggalkan kuliah saya dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati, segenap jiwa, sepenuh waktu. Jadi saudara yang diberkati, saya meninggalkan kuliah saya pada waktu itu dan fokus untuk melayani Tuhan. Dan kemudian Tuhan bentuk saya bagaimana saya melepaskan diri dari kebutuhan akan keuangan, tapi bergantung dengan iman kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan memelihara saya. Setelah saya melewati proses di mana saya mereduksi, menghilangkan kebergantungan saya kepada manusia, menghilangkan kebergantungan saya kepada uang, kemudian fokus menantikan Tuhan di mana Tuhan punya kesanggupan untuk menolong. Lalu Tuhan izinkan saya kembali berkuliah dengan pemahaman yang jauh lebih dewasa bahwa meninggalkan segala sesuatu artinya mental kita tidak diikat dengan harta, mental kita tidak diikat dengan uang, mental kita tidak diikat dengan kesibukan kita kuliah, mental kita tidak diikat dengan kesibukan kita bekerja. Dan sampai hari ini, saudara, saya memang tidak full timer, tapi saya bekerja, namun sepenuh hati saya melayani Tuhan. Saudara, sudahkah engkau menganggap berharga panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara? Paulus ketika dia dipanggil oleh Tuhan, kemudian Ananias mendoakan dia dan selaput di matanya gugur. Sejak saat itu dia menjadi seorang yang sangat radikal. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seberapa besar engkau menghargai nilai kerajaan sorga? Seorang yang menemukan harta yang terpendam di ladang, seorang yang menemukan kerajaan sorga seumpama dia menemukan harta yang terpendam di ladang. Artinya, saudara, ketika kita menemukan kerajaan sorga, belajar untuk kita menghargai nilainya dan belajar kita untuk memprioritaskan mana yang terpenting. Ladang itu bukan ladang dia, karena di dalam ladang itu ada harta. Dia menjual segala harta miliknya supaya apa yang ada di ladang itu dimiliki oleh dia. Saudara, bukankah jauh lebih penting keselamatan dan kerajaan sorga dibandingkan apapun yang ada di dunia ini? Kalau ada hal yang harus engkau tinggalkan, sebagai gantinya engkau beroleh kerajaan sorga, tinggalkan, saudara. Perumpamaan kedua tentang kerajaan sorga, ia seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun sama, pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara, engkau tidak bisa mengukur hal kerajaan sorga dengan harta yang kau miliki. Saya mau katakan, saudara, Tuhan memberikan kita hikmat, bagaimana kita meninggalkan manusia lama untuk menemukan satu perkara-perkara yang baru di dalam Tuhan. Dalam ayat yang ke-52, saudara, dikatakan, maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan harta yang lama dari perbendaharanya. Tuhan tidak meniadakan hukum Taurat. Tidak ada satu iota pun yang dihilangkan dari hukum Taurat, tetapi ia datang untuk menggenapkannya. Beberapa waktu yang lalu kami menerima pengajaran dari Yehuda Mesianik yang sudah menerima Injil, yang sudah menerima Mesias, sudah menerima Kristus. Lalu kemudian seorang rabi yang latar belakangnya
Yahudi, tapi di Yahudi Mesianik. Dia itu menerima Yesus, pendeta Asher ya saudara, dari Israel. Dia menjelaskan tentang penggenapan-penggenapan yang ada di bangsa Yahudi. Jadi musim-musim yang mereka pelihara, hari-hari raya mereka pelihara itu ternyata sangat sinkron dengan cara Tuhan ketika dia menyatakan baik hari kematiannya, hari kebangkitannya. Saudara, ada hari-hari yang begitu sinkron dengan hari-hari yang dirayakan orang Yahudi. Saudaraku yang diberkati, bahwa Yahudi ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Jadi janji-janji Tuhan sejak permulaan disampaikan kepada mereka. Dan penggenapan itu masih sedang menunggu saatnya untuk digenapi. Itu sebabnya saudara, ketika ahli Taurat itu menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga di dalam ayat 52 katakan, ia seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta perbendaan yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Kedua-duanya penting, sebab Yesus merupakan hasil dari nubuatan yang ada di perjanjian lama. Saudaraku yang diberkati, dan hal kerajaan sorga itu seumpama perumpamaan yang ketiga, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut. Pukat yang dilabuhkan di laut ini mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman. Malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat itu ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kamu mengerti. Sudah sepantasnya kita mengerti dengan pelajaran ini yang sangat sederhana, yang sangat mudah dimengerti. Saudara, ketika kerajaan surga datang di dalam kehidupanmu, keselamatan daripada Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu, nilai kerajaan surga itu sangat bernilai. Senilai nyawa Kristus Yesus Tuhan yang tidak bisa diukur dengan apapun, karena dia adalah pribadi yang suci, kudus, tidak bercacat celah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sudahkah engkau menghargai kerajaan sorga, keselamatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan saudara? Nilai dari kerajaan sorga tidak bisa dibandingkan dengan hartamu, kendaraanmu, mobilmu yang seperti uap di pagi hari yang sebentar ada, sebentar hilang. Saudaraku yang diberkati, hargai keselamatan daripada Tuhan. Pada waktu engkau menghargai keselamatan daripada Tuhan, engkau sedang mengundang kerajaan surga datang, kehendaknya jadi di bumi seperti di surga. Di awal tadi sudah saya katakan, undang Tuhan hadir dalam kehidupan. Maka setiap doa yang kamu ucapkan itu akan sangat besar kuasanya. Saudara, nilai kerajaan surga, sebagaimana engkau meminta kepada Tuhan, engkau tahu bahwa Tuhan sanggup mencukupkan segala yang engkau perlukan. Demikian betapa besar nilai kerajaan sorga ketika dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara tidak bisa membeli keselamatan. Saudara tidak bisa membeli kehidupan yang kekal. Saudaraku yang diberkati, betapa berharga nilai kerajaan sorga. Setara dengan keselamatan, engkau diluputkan dari kerajaan maut. Itu sebabnya saudara, ketika engkau mendapatkan pilihan, engkau lakukan yang benar, engkau hargai nilai kerajaan sorga, engkau hargai itu keselamatan, engkau undang kerajaan Allah datang dalam kehidupanmu, dan hidupmu akan dimudahkan saudara. Akan mendapatkan banyak pertolongan Tuhan. Doa-doa dijawab, apa yang kau butuhkan disediakan Tuhan, bahkan Tuhan meluputkan pada hari kesusahan besar. Bahkan gereja Tuhan akan mengalami rapture, pengangkatan. Dan saudara, ketika malaikat sedang memisahkan orang baik dan orang yang jahat, gereja Tuhan sudah terangkat. Betapa suci dan mulianya orang yang menghargai kerajaan surga dan keselamatan itu. Dikatakan kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, mengumpulkan sebanyak-banyaknya jiwa yang mau masuk dalam keselamatan. Sudahkah engkau menerima keselamatan pada saat hari ini? Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, angkat kedua tanganmu dan katakan, Yesus, hari ini aku tahu, aku butuh keselamatan. Aku mau datang kepada Tuhan. Aku mau masuk menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang dibenarkan karena iman. Amin. Setelah Yesus selesai menceritakan ketiga perumpamaan tadi, ia pun pergi dari situ.
Dia tiba di tempat asalnya. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuannya? Semuanya ada bersama kita. Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk menghargai kerajaan sorga. Saya mengajak kita untuk menghargai nilai dan arti sebuah keselamatan. Sebab tanpa kita menghargainya, keselamatan itu sangat berharga. Nah, bagaimana kita betul-betul menghayati keselamatan itu? Belajar untuk membuka hati, berikan penghargaan yang sudah selayaknya, sudah sepantasnya. Yesus tidak dihormati di kampung halamannya sendiri. Ketika dia kembali ke tempat asalnya, dia ada di rumah ibadat, orang takjub melihat bagaimana dia melakukan mujizat. Lalu kemudian keluar statement, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Bukankah saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Saudara perempuannya ada dengan kita. Bagaimana dia memperoleh semua mujizat dan segala sesuatu yang ada padanya? Lalu mereka di kampung halaman itu, mereka menjadi kecewa. Orang yang kecewa menolak Yesus. Beberapa waktu yang lalu saya sempat memberikan pengajaran, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Yesus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati, orang yang tidak tahu nilai dari keselamatan, dia tidak akan ambil itu. Orang yang tidak tahu nilai dari kerajaan surga, dia tidak akan ambil itu. Orang yang tidak tahu nilai dari pengorbanan Mesias, mujizat yang dilakukan Mesias, berbagai tanda-tanda heran, kesembuhan yang dilakukan Mesias, dan mereka mengukur dari kacamata sebagai manusia, mereka tidak akan ambil keselamatan itu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati, perhatikanlah keadaan. Mengapa tidak terjadi mujizat di dalam hidupmu? Mengapa tidak terjadi terobosan di dalam hidupmu? Pada saat engkau gagal menghargai kerajaan Allah. Pada saat engkau gagal menghargai ketuhanan dari Yesus. Pada saat engkau gagal untuk berdamai dengan hatimu dan mengakui kemahakuasaan Yesus. Pada saat itu, mujizat itu akan sulit terjadi di dalam kehidupanmu. Saudara, orang yang betul-betul percaya, perwira di Kapernaum itu, dia katakan seperti ini ketika Yesus mau datang untuk menyembuhkan hambanya yang ada di rumah. Tuhan, aku tidak pantas menerima engkau di rumahku. Berfirmanlah sepatah kata saja, maka hambaku yang ada di rumah itu akan sembuh. Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah saya jumpai di tengah-tengah orang. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati, pagi hari ini perenungan firman Tuhan tentang nilai kerajaan surga. Jikalau engkau memandang berharga keselamatan daripada Tuhan, engkau akan menerimanya. Jikalau engkau memandang berharga keselamatan dari Yesus, engkau akan menerimanya. Jikalau engkau memandang berharga mujizat yang Tuhan akan berikan dalam kehidupanmu, maka Tuhan sanggup melakukan mujizat. Matius 13 ayat 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saudara, orang yang menghargai kerajaan Allah, pasti dia akan menghormati kemahakuasaan Yesus. Orang yang menghargai nilai kerajaan Allah, pasti dia percaya dengan sungguh-sungguh. Kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, jikalau engkau menghargai kerajaan Allah, percayalah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi,
bahwa Yesus adalah Allah. Dia bukan cuman sekedar manusia yang kemudian dihargai sebagai juru selamat, tapi dia adalah Tuhan. Dia adalah Tritunggal yang Maha Kudus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sudahkah engkau memilih untuk percaya dan menghargai nilai dari kerajaan sorga? Mari kita berdoa. Nilai dari kerajaan sorga setara dengan darah anak domba Allah yang dicurahkan bagi kita. Tidak bisa dibayar, tidak bisa diukur. Karena kematian Yesus itu sudah merobek tirai bait suci, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya bisa masuk dan membangun satu hubungan dengan Bapa di surga. Saudara, kita berdoa, mari kita menjadi orang-orang percaya, amin. Mari kita menjadi orang-orang yang menghargai pengorbanan Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang menghargai kerajaan surga itu, meninggalkan, bahkan menjual segala harta milik kita. Dalam arti kata bukan menjual, engkau langsung sell seluruh rumahmu dan lain sebagainya, tapi menganggap bahwa kerajaan surga itu jauh lebih penting daripada semua harta yang engkau miliki, dan engkau akan fokus untuk melayani dalam pekerjaan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati, saya berdoa bahwa kerajaan Tuhan turun atas kehidupanmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Mari berdoa. Bapa kekal, terpujilah namamu. Kami mau percaya dengan sungguh-sungguh. Karena kami percaya, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Kerajaan sorga nilainya setara dengan darah Yesus yang mati di kayu salib. Darah yang suci dan penuh dengan pengorbanan, yang sanggup merobek jurang maut. Kemudian engkau bangkit dan mengalami kemenangan di sana. Bapa di surga, pengorbanan Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Dan ketika kami percaya, maka minta apa saja yang kami perlukan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, kami pasti menerimanya. Bapa di surga, aku berdoa pagi hari ini. Terkasih Tuhan, yang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, yang mau sungguh-sungguh fokus pada kerajaan Allah, meninggalkan segala sesuatu dan percaya pada kebenaran dan anugerah. Aku berdoa menumpangkan tangan pada saat pagi hari ini, mereka dipenuhi urapan Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Tuhan memberkati, melindungi, menyinari kami dengan wajah-Mu, memberikan kami kasih karunia. Kami berjalan pagi hari ini dengan penuh kelegaan. Tuhan memberkati kami. Kami taruh segala masalah kami yang ada di pundak kami serahkan pada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara. Selamat beraktivitas and God bless you selalu. Tuhan Yesus memberkati.